Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan jenengan Gus jika ada ustadz atau dosen menyatakan kepada kita pilih Al-Quran ataukah fatwa ulama, sedangkan Al-Quran itu bertentangan dengan fatwanya para ulama. Ya, seperti bertentangan antara Al-Quran dengan fatwanya ulama. Bagaimana tanggapan jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaannya Mas Imron, pilih mana, ulama atau Al-Quran? Ini pertanyaan yang menyesatkan. Pertanyaan yang menyesatkan, tendensius. Ini pertanyaan yang menyesatkan. Ada upaya menjauhkan kita daripada ulama. Ada upaya-upaya dari mereka-mereka menjauhkan kita daripada ulama. Itulah yang disebut dengan kalimatu haqqin yuradu biha batilun. Kata-katanya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Kalimatu haqqin yuradu biha batilun, kata-katanya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Kenapa? Ketika saya mengatakan kamu pilih ulama atau pilih Al-Quran, orang awam akan jawab, yo pilih Al-Quran. Nah, ini yang dikehendaki mereka bukan itu. Yang dikehendaki mereka adalah sampeyan biar jauh daripada ulama, sampeyan biar tidak dekat dengan ulama, sampeyan biar tidak mendengarkan lagi kepada ulama. Orang yang ngomong kayak gini minimal satu. Ada dua alasan kalau saya ya. Ada berapa alasan? Dua. Satu, orang yang ngomong kayak gini, Mron, siapapun dia, mau ustadz, mau dosen, mau siapa, maka orang yang seperti itu adalah orang yang tidak punya adab. Kenapa saya katakan tidak punya adab? Dia menganggap ulama berbeda dengan Al-Quran. Dia menganggap ulama itu tidak sama dengan Al-Quran. Sama dengan begini, kalau saya suruh milih sampean, pilih mana, Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadi ulama. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang takut dengan Allah itu yaitu adalah hamba-Nya ulama. Jadi ulama itu orang-orang yang takut dengan Allah. Jadi konsepnya yang takut dengan Allah itulah ulama. Tapi di sini kita baru saja kita menyimak sebagaimana pertanyaan Mas Imron kepada Gus Dewa, Ustadz Gus Dewa. Dia mengatakan mana yang kita pilih, ulama atau Al-Quran. Ini kalau kita bersandar sesuai dengan konteks ayat, yang dikata ulama ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi menurut dari Mas Imron itu ulama yang bertentangan dengan Al-Quran. Apabila ulama bertentangan dengan Al-Quran, tidak wajib ulama itu diikuti. Bahkan dikatakan ulama su, ulama jahat. Bahkan Rasulullah mengatakan ulama su tempatnya neraka. Nah, kita harus bisa memahaminya. Jadi bukan asal ulama-ulama saja, tapi kalau ulama su tidak wajib kita ikuti. Apa contoh ulama su yang bertentangan dengan Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah katakan
perempuan mukmin atau perempuan orang beriman wajib menutupnya dengan menutup tubuh dengan jilbab, wajib memakai jilbab. Tapi ada ulama mengatakan jilbab itu tidak wajib, maka kita tidak wajib untuk mengikuti ulama itu. Itulah yang dikatakan Rasul ulama su. Kita harus paham-paham untuk mengkaji agama ini. Masalah agama ini luas, beda loh kalau kita bandingkan dengan alat teknologi. Kalau teknologi gampang kita untuk menguasainya, ya. Saya kalau ikut di IT sebentar. Tapi kalau Al-Quran banyak ilmunya, bukan sedikit, ya. Tidak bisa tamat kita untuk mempelajari ilmu Allah. Jadi di sini saya sampaikan untuk menjawab untuk meluruskan ada pertanyaan tadi. Itu kalau menurut pertanyaan dari Ustadz tadi mengatakan bahwa pilihlah, katanya, ulama. Berarti kalau pilih ulama berarti Quran ditinggalkan, gitu maksudnya. Ini kalau ini pernyataan salah betul. Yang benarnya pilih Al-Quran. Quran itu hudan linnas, ya. Al-Quran hudan linnas, way of life, pandangan hidup manusia. Jadi kita harus maklumi. Jadi untuk pertanyaan yang kalau berdasarkan kita tengok tadi percakapan antara penanya dengan yang bertanya tadi, ada yang mengatakan pertanyaan bentuk pertanyaan Mas Imron itu kalau begitu katanya pertanyaan yang sesat. Sebenarnya kita selaku muballigh tidak boleh mengatakan pertanyaan orang itu sesat. Itu salah besar. Apapun bentuk pertanyaan orang, kita harus terima dengan pemikiran yang jernih, dengan berlapang dada. Sebelum kita dikasih pertanyaan oleh orang, kita harus tahu benar itu apa bentuk pertanyaan mereka. Dasarnya untuk diketahui, ya, pertanyaan orang itu dasarnya 3 cuma. Pertama, dia bertanya kepada kita karena dia benar-benar tidak tahu tentang masalah itu. Tahulah masalah agama, dia benar-benar tak tahu. Dengan jujur dia mengatakan dia tidak tahu. Kita layani dia, ya, kita layani sebaik-baik pertanyaannya, sebagaimana Rasul menjawab segala pertanyaan umat semasa itu. Yang kedua, pertanyaan orang ingin ngetes kita atau ingin ngetes atau menguji kemampuan kita. Apakah kita ini punya kompetensi atau tidak? Ya, uji kita. Walaupun dia menguji kompetensi kita, kita harus terima dengan tenang hati. Kita harus berpemikiran yang jernih, berlapang dada gitu. Jangan emosi. Jangan pula orang itu bertanya dengan kita, lalu kita emosi pula untuk jawab. Berarti kita tidak punya kompetensi untuk masalah penerang agama ini. Kita harus tenang. Kita harus punya kemampuan. Begitu maksudnya. Yang ketiga, bentuk pertanyaan itu benar-benar orang itu ingin mengokohkan hatinya. Dia bertanya kepada kita supaya hatinya kokoh, tentram, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Sebagaimana di firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati? Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana cara menghidup orang mati? Dengan serius Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah. Lalu Allah menjawab, qala awalam tu'min, apa engkau tidak beriman kepada aku ya Ibrahim? Lalu Ibrahim mengatakan lagi, qala bala walakin la yutma'inna qalbi, aku beriman ya Allah,
tapi aku ingin mengokohkan hatiku. Begitulah ada 3 jenis pertanyaan orang. Jadi kita bagaimanapun jeleknya pertanyaan orang, hargai. Jangan langsung kita boleh ini pertanyaan menyesatkan. Ini berarti orang yang telah menjauh ulama. Itu salah. Itu kita punya pemikiran yang dangkal, punya pengetahuan yang tidak sanggup diuji. Saya terang-terang, walaupun kita lama sekitar 12 tahun di pesantren, walaupun kita lama berkuliah ditambah lagi sekitar 9 tahun di luar negeri, jangan kita beranggapan kita sudah hebat. Masih banyak ilmu Allah yang belum kita kuasai. Allah katakan dalam surah Kahfi ayat 9 jelas, 109 itu Allah katakan, kalau seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini kau jadikan pena, air laut kau jadikan tinta untuk menulis kalimatku, menulis ilmuku ini, akan kering air laut itu. Namun penulisannya tidak akan selesai walaupun ditambah sebanyak itu lagi. Jadi kita maklumi, di sini saya menghimbau pada seluruh para mubalik, hendaknya sering-seringlah muzakarah, hendaklah berdiskusi, sharing, ya. Karena kalau dalam bahasa Melayu itu kata hendaklah saling isi mengisi. Mungkin para ustadz ini ahli di bidang fikih, mungkin yang ustadz ini ahli pula di bidang irfan, mungkin ini ahli di bidang ilmu pewaris harta, itu ya, tentang membagi-bagi faraid itu ya. Hanya dengan adanya kita ada yang plus minusnya, disitulah kita saling isi mengisi, ya. Jangan saling rendah-rendah, saling isi mengisi supaya kita itu akan lebih mantap, tidak terjadi pecah belah lagi. Saling isi mengisi, banyak diskusi, banyak muzakarah. Itu saya menghimbau pada ustaz. Kita saling isi mengisi sangat penting. Saya ingat kalau kata orang Okian, saya masih ingat pesannya, uke ulai. Kita ini harus banyak saling memberi dan menerima, uke ulai. Jadi saling isi mengisi. Sama juga dengan perkataan orang-orang kampung sana. Saya ingat juga di kampung dulu, katanya take and give. Take and give. Saling ngisi-ngisi kita supaya yang kosong diisi, supaya kita terisi, ya. Jadi bukan kita ini kalau seandainya para ustadz ini ahli umumnya dalam ilmu irfan, mungkin tidak ahli pula dia di ilmu bayan, ilmu mantik, balaghah, banyak ilmunya yang harus kita kuasai. Ilmu tafsir itu banyak kita kuasai. Jangan kita berhati lemah, baru tahu sedikit kita tak dapat menjawab pertanyaan, kita kata orang sesat. Ini suatu kekeliruan. Di sini saya menghimbau atau meluruskan, ya, kalau apapun bentuk pertanyaan orang, jangan kita mengatakan pertanyaan itu menyesatkan. Kita terima dengan sepenuh hati, walaupun sejelek-jelek apa pertanyaan. Itu yang sangat penting sekali. Mudah-mudahan umat Islam ini merupakan umat percontohan bagi alam semesta ini. Itu yang kita harap. Uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Makanya saya menghimbau pada seluruh para ustadz maupun wali yang ada, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri, jangan kita sering ada pertikaian. Mari kalau seandainya ada sesuatu yang susah atau yang mengganjal, kita musyawarahkan, kita surahkan, kita diskusikan supaya kita ini tidak ada lagi berpecah belah. Allah katakan kalau dahulunya kamu saling berpecah belah, zaman jahiliyah saling pecah belah, dengan rahmat Allah dijinaknya hatimu sehingga kamu bersaudara. Jadi kita kalau sudah bersaudara, dijinakkan oleh Allah hati kita, dipersatukan Allah hati kita sehingga kita bersaudara. Jangan lagi kita tuding-menuding seperti zaman jahiliyah dulu. Itu jangan. Jadi saya di sini saya tekankan di sini banyak-banyak belajar, banyak-banyak kita sharing, banyak diskusi atau muzakarah, supaya semua itu bisa kita wujudkan dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.